Tidak. Adriel. Bab 1766. Di medan perang yang kacau itu, Adriel mendekat, sementara Dahlia tiba-tiba meledak dengan kekuatan luar biasa. Naga empat cakar yang dia panggil bergerak gagah perkasa, setiap serangannya memaksa para musuh mundur beberapa langkah. Namun, meski dia mampu melawan, tubuhnya sudah penuh luka. Lengan pucatnya tercabik, darah mengalir dari sudut bibirnya, tetapi dia tetap bertahan tanpa sepatah kata pun. Tatapan matanya memancarkan keteguhan yang tak tergoyahkan, tak peduli seberapa parah lukanya. Dia bertarung sampai titik darah penghabisan, seolah nyawanya memang dirancang untuk habis di medan ini. Dahlia memang pantas disebut sebagai bintang muda paling cemerlang. Dibandingkan dengannya, Louis, yang juga disebut jenius di kota Srijaya, tampak sangat biasa saja. Melihat semua itu, siapapun takkan mampu menahan gejolak hati mereka. Adriel merasakan penglihatannya perlahan kabur. Di depannya, dia melihat Daniel dan para tetua lain. Rambut putih mereka berantakan, wajah penuh luka, tetapi masih memancarkan kebulatan tekad. Tubuh mereka bersimbah darah saat melesat ke medan perang tanpa gentar. Di sisi lain, Leoni bertarung dengan mata memerah. Kesedihan dan kemarahan bercampur di wajahnya. Dia melawan tanpa ragu, menjadikan tubuhnya sebagai perisai hidup yang menahan pedang dan senjata musuh. Darahnya memancar seperti bunga api yang mekar di udara, indah nan tragis. Darah dan tulang menjadi saksi dendam abadi mereka. Buh! Dahlia, yang memikul tekanan paling besar, dikeroyok tanpa ampun. Salah satu bayang merah menyerangnya dengan tinju keras, mengejeknya dengan tawa penuh penghinaan, masih nggak mau menyerah. Kalau begitu, mati saja. Pukulan itu membuat tubuh Dahlia terpental ke belakang. Darah segar menyembur dari mulutnya, wajahnya yang pucat makin lusuh. Namun, ada keindahan tragis dalam sosoknya, seolah dia tengah memberikan persembahan terakhir dalam hidupnya. Dia melihat bayang merah, yang kini berubah menjadi bayangan merah terang, melesat menuju Adriel. Biar aku lakukan sesuatu untukmu, meski hanya sedikit, bisiknya. Tanpa ragu, dia menopang tubuhnya dengan pedang. Seperti ngengat yang terbang ke api, dia melompat dengan keberanian terakhir, bersiap mengorbankan diri untuk melindungi Adriel. Darahnya terpercik ke langit biru. Serang! Habisi mereka! Hari ini adalah hari kematian kita bersama mereka. Teriak Legan dan para pendekar lainnya, menyulut semangat juang yang tak tertahankan. Medan perang pun meledak dalam kegilaan. Jeritan amarah bercampur deru darah, menciptakan pemandangan yang begitu menggetarkan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, terdengar suara lirih yang sangat pelan, berbeda dari segala teriakan yang memekakkan telinga, mundur. Suara itu seperti setetes air yang jatuh ke danau, nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat semua orang terdiam sejenak. Mereka menoleh, terkejut melihat Adriel berdiri dengan tubuh lemah, perlahan melangkah ke depan. Wajahnya pucat, suaranya tetap tenang, tetapi penuh keyakinan. Kalian semua, mundur, ujarnya pelan. Biar kami yang melakukannya, lanjutnya. Dia melangkah mendekati bayang merah dengan mantap. Di belakangnya, Stephen dan yang lainnya terkapar di tanah, wajah mereka pucat pasi, tubuh kering seperti habis terkuras. Namun, di tengah keheningan itu, Liana perlahan membuka matanya. Melihat hal itu, wajah bayang merah berubah drastis. Dia berteriak panik, cepat, hindari dia. Wanita itu sudah pulih. Ini tugas guru. Para murid pembantai darah langsung mundur, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Namun, Adriel hanya tersenyum tipis dan berkata, kalian sudah terlambat. Boom! Kilatan petir menyambar, memekakkan telinga. Liana berubah menjadi cahaya petir yang menyilaukan, melesat seperti bintang jatuh. Dalam sekejap, dia menerobos barisan musuh, meninggalkan tubuh-tubuh penuh luka dengan darah yang berserakan. Sungguh mengerikan. Separuh pasukan pembantai darah langsung tewas di tempat. Sementara itu, Liana melesat ke dalam kabut hitam, suaranya menggema dari langit, penuh dengan kekuatan dan tantangan, pembantai darah,
maju dan bertarunglah. Di daratan, bayang merah yang melihat rekan-rekannya tercerai-berai segera berusaha mundur untuk menunggu sang guru turun tangan. Namun, saat ia berbalik, seorang pemuda dengan kepalan tangan yang bersinar keemasan telah berdiri di depannya. Adril menatapnya dengan kelelahan yang terpancar di wajah, tetapi nada bicaranya tegas, "Kamu mencuri darah ayahku, melukai kakakku. Sekarang, mari kita hitung dendam ini." Bab 1767. Liana melompat maju tanpa ragu, tubuhnya seakan tak peduli pada bahaya di depan. Namun pembantai darah mengayunkan telapak tangannya, melepaskan kekuatan dahsyat yang menyebar ke seluruh penjuru. Energi tak terlihat itu seperti gerbang tak kasat mata, menolak siapapun untuk mendekat. Memang merepotkan, gumamnya sambil menatap Adril yang tergeletak. Ia mengulurkan tangannya, menghentikan pendarahan Adril. Hatinya penuh kegelisahan. Jika Adril mati, warisan tabib agung akan lenyap, dan dirinya akan menghadapi hukuman berat dari organisasinya. Namun, saat mencoba menyelamatkan Adril, tiba-tiba dia menyadari bahwa pendarahan itu tidak bisa dihentikan. Kehidupan dalam tubuh Adril terus merosot dengan cepat. Di tengah pertempuran, salah seorang bawahan pembantai darah berteriak, "Guru! Ketua memanggilmu, segera ke kota Sentana." Pembantai darah mengernyitkan dahi, lalu menjawab, "Aku mengerti. Tujuan utama 6 jalur puncak kematian kali ini adalah mendapatkan warisan tabib agung sekaligus melemahkan negara Elang. Dengan misinya yang hampir selesai, kini waktunya mengaktifkan formasi pembantaian kehidupan dan melanjutkan perjalanan ke kota Sentana." Formasi pembantaian ini, yang mencakup seluruh wilayah, adalah bagian penting dari rencana besar mereka. Melihat Liana dan yang lainnya dengan gigih bertarung sambil mencoba mendekat, pembantai darah hanya mencibir, "Dasar sekumpulan sampah. Harus aku yang turun tangan." Dalam sekejap, dia mencengkeram tubuh Adril dan melangkah ke depan. Energi dahsyat yang dia lepaskan menyelimuti seluruh medan perang, membuat semua orang merasakan tekanan luar biasa hingga sulit bernapas. "Wah, ini benar-benar akhir," gumam Yasmin dengan wajah pucat, hatinya tenggelam dalam keputusasaan. Sosok seperti pembantai darah, sang raja ilahi setengah langkah, cukup untuk mengakhiri seluruh pertempuran ini. "Aku akan menahan mereka. Yang bisa pergi, pergilah sejauh mungkin. Cari ahli bela diri agung di perbatasan," ujar Liana sambil melangkah maju, mata penuh tekad. Dia tahu, jika semua melarikan diri, mereka akan dihancurkan satu per satu. Maka, dia memilih tetap bertahan, memberikan jalan bagi yang lain. Namun, Weni berdiri di tempat, senyum getir menghiasi wajahnya. Dia berkata, "Hidup bersama, mati bersama." Bagi Weni, kehilangan Adril sama saja kehilangan segalanya. Jika Adril tidak selamat, dia pun tidak ingin hidup lagi. Di sisi lain, Leoni memandang dengan tatapan kosong. Mata merahnya penuh kebencian yang menggelegak. Dia berkata, "Keluargaku telah musnah. Jika harus mati, seenggaknya aku akan membawa beberapa dari mereka bersamaku." Pembantai darah tertawa sinis melihat mereka yang tetap memilih bertahan. Dia berkata, "Menyentuh sekali. Bagus, kalian menghemat tenagaku untuk mengejar kalian satu per satu. Kalau begitu, biar ku beri kalian akhir yang cepat." Dengan Adril di tangannya, dia bergerak seperti bayangan, langsung menuju Liana, target pertamanya. Serang! Liana meraung keras. Suaranya menggema penuh kepedihan, seakan dia siap menerima takdir dengan penuh keberanian. Jika ini adalah akhir, maka dia memilih untuk bertarung habis-habisan. "Inilah hari kita meraih kejayaan," teriaknya. Di langit, awan hitam makin pekat, sementara bayangan-bayangan menakutkan muncul, tertawa seram di bawah lindungan gelap. Suasana memanas dan semangat perang berkobar. Mereka menyerbu seperti gelombang pasang, membawa kehancuran ke seluruh medan perang. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, tiba-tiba angin sepoi-sepoi berhembus. Angin itu tidak biasa. Udara di sekitar beriak seperti permukaan danau yang terguncang lembut.
Awan hitam dan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya perlahan memudar. Matahari yang sebelumnya tersembunyi kini kembali bersinar, menerangi dunia dengan cahaya yang cerah. Medan perang yang sebelumnya seperti lautan api mendidih mendadak sunyi. Semua orang terpaku. Leoni memandang tak percaya saat bayangan-bayangan menakutkan di depannya perlahan lenyap begitu saja. Liana terdiam, matanya melebar karena takjub. Weni tak kalah terkejut, tubuhnya gemetar karena tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara itu, pembantai darah berdiri membeku. Namun, hanya sesaat sebelum kemarahannya meledak. Siapa? Siapa yang berani mencampuri urusan 6 jalur puncak kematian? Kalau berani, keluar dan tunjukkan dirimu. Teriakannya menggema, memenuhi udara dengan kemarahan yang tak tertahankan. Pertanyaan itu menggema di hati semua orang. Siapa sosok kuat yang baru saja tiba? Mata semua orang memandang ke segala arah, mencari tanda-tanda kehadiran yang luar biasa. Bab 1768. Saat itu juga, semua orang merasakan jantung mereka berdegup kencang. Di langit tinggi, tanpa peringatan, sesosok bayangan muncul. Itu adalah sosok yang memancarkan keagungan yang tak tertandingi. Tubuhnya tinggi semampai, diselimuti oleh cahaya merah seperti sinar mentari terbit, sementara jubah emasnya berkilauan seperti pantulan surga. Ujung-ujung kain yang melambai lembut di angin mengingatkan pada bidadari dari mitos kuno. Bayangannya samar, hanya memberikan garis besar yang begitu memikat. Tidak ada tekanan energi, tak ada aura mengintimidasi, hanya keheningan yang terasa agung dan tidak nyata. Seolah-olah keberadaannya di sana adalah sesuatu yang wajar, seperti bagian alami dari dunia ini. Namun, bagi siapapun yang melihatnya, kehadirannya seperti jurang gelap, memikat, tetapi tak terjangkau. Liana berdiri terpaku, bibir merahnya sedikit terbuka. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia pernah mendengar tabib agung menyebutkan, bahwa kekuatan sejati melampaui tekanan atau aura. Mereka telah mencapai tingkatan yang berbeda, seolah-olah menjadi bagian dari angin, salju, petir, dan elemen dunia. Tidak ada yang menganggap angin memiliki kekuatan mengancam, karena ia hadir begitu alami. Dan itulah yang dia lihat sekarang. Adril, yang masih berlumuran darah, perlahan mengangkat pandangannya. Matanya yang merah karena luka memandang sosok itu dengan keterkejutan. Bagaimana bisa dia ada di sini? Apalagi, jarak antara kota Silas dan tempat ini begitu jauh. Kesunyian yang tak tertandingi menyelimuti medan perang. Sosok itu tidak berkata sepatah kata pun, tetapi kehadirannya saja sudah cukup membuat wajah pembantai darah berubah drastis. Bahkan dia, yang hampir mencapai puncak kekuatan, tidak dapat merasakan kekuatan atau wujud jelas dari sosok tersebut. Dia hanya menatap dengan mata menyipit penuh ketegangan. Dengan suara bergetar dan tanpa arogansi seperti sebelumnya, pembantai darah akhirnya berbicara, "Siapa kamu sebenarnya?" Namun, sosok itu tidak menjawab. Hanya cahaya merah emas di sekitarnya yang perlahan meluas. Pembantai darah langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Wajahnya berubah pucat, tetapi sudah terlambat. Boom! Cahaya merah emas membanjiri langit, menyelimuti segalanya. Awan hitam yang tersisa menghilang dalam sekejap, para pengikut pembantai darah memekik ketakutan. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa kabur dari cahaya? Cahaya itu turun seperti murka ilahi. Tubuh mereka menghilang, larut menjadi abu yang terbawa angin. Satu serangan. Tidak, bahkan ini bukan serangan sungguhan. Sosok itu bahkan belum bergerak. Semua murid dan pengikut pembantai darah musnah. Pembantai darah sendiri panik. Dia melepaskan kekuatan energi darahnya untuk melindungi dirinya dari cahaya itu, tetapi tubuhnya bergetar hebat di bawah tekanan. Bak orang yang diserang dan menerima ribuan pukulan sekaligus, darah bercampur organ dalam keluar dari mulutnya, mengotori langit. Dia meraung kesakitan. Matanya berlinang darah, wajahnya dipenuhi ketakutan tak terbayangkan. Kakinya lemas dan dia jatuh berlutut di tanah.
Ini bukan kekuatan yang seharusnya ada di kota Srijaya. Bahkan bukan kekuatan yang seharusnya ada di dunia ini. Pikirnya dengan ngeri. Jadi ini adalah... Baik, aku menyerah. Aku menyerah. Hentikan. Teriaknya dengan histeris. Wajahnya yang berdarah penuh ketakutan, nyaris tidak berbentuk. Aku nggak mau warisan tabib agung lagi. Aku mundur. Tapi hati-hati, 6 jalur puncak kematian memiliki kekuatan besar di dunia roh. Kamu telah menghancurkan rencana kami, mereka nggak akan membiarkanmu lolos. Dunia roh. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Nggak mungkin. Jembatan langit belum terbuka. Bagaimana dia bisa? Gumam Liana. Bahkan dia tampak bingung dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Sementara itu, pembantai darah sudah dalam kondisi menyedihkan. Tubuhnya perlahan terbakar oleh cahaya merah emas, memperlihatkan tulang belulang putih di bawahnya. Dengan sisa tenaganya, dia melolong seperti orang gila. Kalau kau nggak memberi aku jalan keluar, maka aku akan menyeret kalian semua bersamaku ke neraka. Tubuhnya mulai membengkak, memancarkan energi yang kuat. Apa? Dia berniat meledakkan dirinya. Namun, bahkan rencana itu tampak tidak berguna. Seberapa besar pun ledakan itu, bagaimana mungkin bisa menyentuh sosok yang berdiri di angkasa itu?